Halo semuanya para pejuang PTN. Kali ini kita akan belajar bersama tentang eksponen dan bentuk akar. Tentu kalian sudah tahu ya apa itu eksponen. Eksponen adalah perpangkatan. Nah, kalau bentuk akar ya sering kalian jumpain juga ya. Akar itu ada akar pangkat 2, akar pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan belajar eh, eksponen, sifat-sifatnya seperti apa, dan nanti kita akan bahas juga beberapa soal UTBK maupun soal seleksi PTN tentang eksponen dan bentuk akar. Kita mulai yang pertama dengan sifat-sifat eksponen. Nah, yang pertama kita punya sifat untuk di perkalian ya. Ini yang pertama, kalau kita punya A pangkat N ya dikalikan dengan A pangkat M. Nah, jadi syaratnya basisnya harus sama ya. Di sini A, di sini juga A. Jadi kalau kita punya perkalian, pangkatnya sama aja kita tambahkan ya di A pangkat N plus M. Yang kedua, kalau pembagian ya, A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, maka jadi A pangkat N min M ya. Jadi kalau dibagi pangkatnya sama aja dikurang. Yang ketiga, kalau pangkat dipangkatkan, jadi ada A pangkat N, ini dipangkatkan lagi dengan M ya. Nah, kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya sama jadi kalikan. A pangkat N kali M atau NM. Yang keempat, nah kalau kita punya perkalian ya, A dikalikan B, ini dipangkatkan dengan N, nah maka masing-masing dari A dan B itu bisa kita pangkatkan. Di A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N ya. Nah, jadi ini semuanya dipangkatkan dengan M. Dan seperti dimasukkan ke dalam ya, di A pangkat N, B-nya pangkat N. Yang kelima, kalau pembagian juga berlaku ya, A per B dipangkatkan N, ya, maka dia jadi A pangkat N dibagikan dengan B pangkat N. Nah, sifat ini tapi tidak berlaku untuk pemjumlahan atau pengurangan ya. Jadi kalau kalian punya A plus B, kamu pangkatkan N, nah ini nggak boleh kalau dia jadi A pangkat N ditambah B pangkat N. Jadi nggak berlaku. Yang berlaku bisa kita kalikan disubstitusikan ke dalam pangkatnya itu kalau perkalian dan pembagian. Oke, kalau sudah kita ke sifat yang pangkat negatif ya. Nah, jadi kalau kalian punya A pangkat min N, pangkat negatif, itu sama aja 1 per ya. Nah, jadi 1 per A pangkat N. Yang ke-8, kalau kita punya A dipangkatin dengan 0 ya, berapapun dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1 ya. Dengan syarat bahwa si A itu sendiri tidak boleh sama dengan. Nah, itu sifat-sifat dari eksponen. Ada 8 ya. Jadi ini sifat-sifat ini nanti akan sering kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal UTBK maupun seleksi PTN. Nah, sekarang kita masuk ke sifat dari bentuk akar ya. Sifat dari akar. Nah, ini tadi udah sifat tentang eksponen. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat bentuk akar. Nah, yang pertama kalau kita punya akar A ya, itu kalau kita bikin pangkat ya, ini maknanya sama aja A pangkat 1 per 2. Nah, jadi akar itu kalau dibuah ke pangkat jadi pangkat pecahan. Yang kedua, kalau kita punya akar pangkat A dari N ya, maka jadi A pangkat 1 per N. Jadi tergantung N-nya nanti berapa. Kalau N-nya 2 ya A pangkat 1 per 2, akar pangkat 3 ya nanti jadi 1 per 3, akar pangkat 4 ya jadi 1 per 4 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kalau bentuk akarnya ada akar yang sama ya,
Jadi ada A akar C misalkan, ditambah ataupun nanti bisa jadi dikurang ya. Nah, ini ada B akar C. Nah, jadi akarnya sama. Nah, maka nanti tinggal kita jumlahkan aja koefisiennya. Jadi A plus B akar C. Nah, yang keempat, kalau dia perkalian ya. Nah, sekarang kita punya akar A dikalikan dengan akar A. Kalau akar dikalikan dengan akar, apalagi akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 kali-kalikan akar, langsung aja akarnya dihilangkan ya. Jadi hasilnya jadi A. Nah, yang kelima, kalau kita punya bentuk perkalian ya. Jadi akar pangkat A, ini N. Jadi secara umum ya. Kalau tadi itu akar pangkat 2, nah ini akar pangkat N. Nah, kalau kita punya akar pangkat N, A dikali dengan akar pangkat N dari A, ya kalau dikali ya sudah tinggal kita kalikan saja. Ya, yang penting ini udah sama akar pangkat N semua. Nah, makanya jadi akar A, oh ya ini kita ganti ya, supaya general ini bisa kita ganti dengan sembarang angka ya, nggak harus sama A. Jadi ini B ya. Nah, maka tinggal AB akar pangkat N. Nah, demikian juga berlaku untuk akar pangkat A dibagi akar pangkat B ya. Nah, ini akar pangkatnya sama akar pangkat N. Nah, kalau dibagi ya bisa kita gabung ya. Nah, maka jadi akar pangkat N A per B. Nah, terakhir sifat yang ketujuh. Nah, kalau kita punya bentuk akar ya, yang dalam dan luarnya punya pangkat. Nah, tadi baru yang luarnya aja akar pangkat N. Nah, kalau di sini A-nya juga punya pangkat M, nah di sini akar pangkat N. Nah, maka kalau ada dua seperti ini kita pakai dalam per luar ya. Nah, jadi A pangkat M per N. Gitu. Gampang ya? Ada 7 sifat akar, silahkan dipahami, nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal UTBK maupun seleksi PTN. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang merasionalkan akar ya. Jadi kalau di bentuk akar, kalian tidak akan pernah terlepas ya dari merasionalkan bentuk akar ya. Bentuk akar. Nah, ini sudah sering dipelajari ya, dari SMP sudah ada nih, merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, kalau kita punya A per akar B ya. Nah, A per akar B. Cara merasionalkan gimana? Nah, cara merasionalkan tinggal dikalikan dengan yang akar yang bawah ini ya. Nah, maka ini sama aja. A per akar B, ini kita kali dengan akar B per akar B ya. Nah, itu hasilnya jadi akar B kali akar B jadi B ya. Nah, maka tinggal A per B akar B. Nah, nanti yang kalau kamu langsung pakai yang terakhir ini aja ya. Nah, jadi nanti yang dipakai langsung terakhir ini aja. Kalau ada A per akar B, tinggal A per B akar B. Nah, contoh aja misalkan nanti kita punya 2 per akar 3 ya. Nah, maka jadi 2 per 3 akar 3 gitu aja. Jadi langsung dituliskan hasil akhirnya, tidak perlu dituliskan mengalihkan sekawannya. Oke, yang kedua, kalau atas dan bawah ada akarnya. Nah, misalkan kita punya akar A dibagi akar B. Nah, kalau seperti ini, cukup kamu kalikan lagi sekawan yang bawah ya. A per akar B, nah, kita kali dengan akar B per akar B ya. Maka hasilnya jadi, oh ya ini A-nya di akar ya. Nah, kalau ini sama-sama akar ya berarti bisa kita kali ya. Berarti jadi 1/B akar dari AB ya. Nah, di A dan B-nya dikali. Itu sifat yang kedua ya, merasionalkan akar yang bentuk kedua. Nah, yang ketiga, itu kalau kita punya C per akar A ditambah akar B ya. Nah, ini. Nah, kalau ini nanti merasionalkannya dikali dengan sekawan yang bawah ya.
Nah, sekawan yang bawah itu kalau positif, berarti sekawannya nanti negatif. Nah, maka ini C per akar A ditambah akar B, nah, itu kita kali dengan akar A min akar B ya. Nah, dibagi akar A min akar B. Nah, hasilnya nanti tinggal C dikali dengan akar A min akar B. Nah, kalau sekawannya tinggal depan kali depan, belakang kali belakang ya. Nah, maka nanti tinggal A min B. Nah, nanti yang kamu pakai langsung aja pakai sifat yang terakhir ini ya. Tinggal C per A min B dikalikan akar A min akar B. Itu merasionalkan bentuk akar. Nah, nanti ada bentuk akar yang lain ya. Kita sebut saja persamaan bentuk akar ya. Persamaan yang bentuk akar. Nah, ini sering keluar juga. Nah, kalau kita punya gampangnya akar dalam akar ya. Tulisnya akar dalam akar. Jadi kalau kita punya akar dalam akar, nah, misalkan ini A plus B, nah ini dikurangi atau bisa ditambah ya, 2 akar A kali B. Nah, jadi kalau kita punya bentuk seperti ini ya, akar dalam akar, di sini A plus B, nah, ditambah 2 akar AB. Nah, yang di sini tambah, di sini dikali. Maka ini bisa kita ubah jadi akar A ditambah akar B ya. Nah, nanti kalau negatif gimana? Nah, negatif ya di sini juga tinggal negatif ya. Nah, maksudnya A kurangi B. Nah, jadi A kurang B ditambah ya 2 akar. Oh, sebentar, ini tetap ya. Nah, jadi yang negatif yang tengah aja ya. Jadi sini selalu tambah dan kali ya. Dikurangi 2 akar A kali B ya. Nah, jadi kalau di sini depannya 2 ini negatif ya, dia juga negatif. Jadi akar A min akar B ya. Nah, dengan syarat di sini A-nya nanti lebih besar dari B ya. A lebih besar dari B. Nah, ini ya persamaan bentuk akar. Jadi kalau kita punya yang depan itu bisa kita ubah jadi penjumlahan, yang belakang jadi perkalian. Nah, dan di depannya ada 2, maka jadi akar A plus akar B. Nah, terus ini jadi akar A min akar B. Oke, itu ya sifat-sifat eksponen, sifat akar, merasionalkan akar, dan persamaan akar. Selanjutnya kita berikan contoh ya. Nah, di sini sudah kakak siapkan soal-soal yang diambilkan dari soal UTBK ya, maupun soal seleksi PTN seperti UM/UGM maupun SIMAK UI. Nah, sekarang soal nomor 1, soal UM/UGM 2016. Nah, ini sama ada bentuk akar ya. Nah, ini sebenarnya sama yang terakhir tadi persamaan akar atau akar dalam akar ya gampangnya. Ini ada akar, di dalamnya juga ada akar. Nah, kita bisa menggunakan sifat tadi. Nah, sebelum menyelesaikan ini, Kak Aki ingin kasih contoh dulu ya. Kasih contoh dulu aplikasi yang persamaan akar ini. Nah, misal kita punya akar dari 7 ditambah 2 akar 10 ya. Nah, contohnya ini, sebelum kita mengerjakan soal nomor 1. Nah, kalau kita punya seperti ini, yang bentuk akar tadi, kita harus mencari 2 buah bilangan, kalau dijumlah sama dengan 7, ya, kalau dikali sama dengan 10, ya. Sesuai tadi, yang depan jumlah, yang belakang itu dikali. Berapakah itu? Kalau dijumlah 7, kalau dikali sama dengan 10. Nah, yaitu angka 5 dan 2. 7 itu kan sama aja 5 ditambah 2 ya. Nah, ditambah 2 akar 10 itu kan sama aja 5 kali 2. Nah, dengan sifat yang nomor 1 ini, ya sudah tinggal akar A ditambah akar B. Kalau di sini berarti tinggal akar 5 ditambah dengan akar 2. Nah, itu ya bentuk yang akar dalam akar. Sekarang coba kita untuk menyelesaikan soal nomor 1 di UM/UGM ini ya. Nah, berarti kita harus berpikir nih, cari 2 buah bilangan, kalau dijumlah sama dengan 8/15, tetapi kalau
kalikan sama dengan 1/15. Berapa? Ada yang sudah ketemu? Nah, itu jawabannya 5/15 ya. 5/15 ditambah 3/15 ya. Nah, ini kan ditambahkan jadi 8/15 ya. Terus dikurangi 2 akar. Nah, ini 5/15 dikali dengan 3/15. Benar ya? 5/15 dikali 3/15 itu kan 1/15 ya. Nah, kalau nggak percaya ini kita coret. Coret-coret ini 3, ini coret sama ini 1 ya. Ya, 1/15 kan? Benar, berarti kita sudah menemukan dua buah bilangan tadi ya. Kalau dijumlah sama dengan 8/15, dikali sama dengan 1/15, yaitu 5/15 dan 3/15. Nah, berarti ini akan sama dengan tadi akar A dikurang ya, kalau di sini tandanya kurang, akar A dikurang akar B. Dalam hal ini, di akar 5/15 dikurangi akar dari 3/15 ya. Atau kalau kita sederhanakan jadi akar dari 1/3 ya, dikurangi dari akar 1/5. Nah, tadi ada sifat ya, kalau ada akar bisa akar yang atas dibagi dengan akar yang bawah. Akar 1 itu tetap 1, akar 3 ya tetap akar 3. Maka jadi 1/akar 3 dikurangi 1/akar 5 ya. Oke, berarti jawabannya yang B. Gampang ya, jadi tinggal kalian gunakan sifat yang akar dalam akar tadi ya. Kamu cari dua buah bilangan yang ditambah sama dengan yang depan, kalau dikali sama dengan belakang, dan syaratnya ya, di sini harus ada angka 2 ya. Nah, di sini harus 2. Kalau belum 2 ya nanti harus diubah dulu supaya depan sini ada angka 2-nya. Kita lanjut soal nomor 2, yaitu soal SIMAK UI 2019. Ini masih tentang eksponen ya. Nah, sedikit susah ya sepertinya, yaitu 5 pangkat 10x sama dengan 16.000, dan 2 akar Y itu sama dengan 25. Kita sudah mencari 5 pangkat X min 1 dipangkatkan 5, dibagi 8, dipangkatkan min Y. Oke, sekarang kita gunakan sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari. Kita jabarkan dulu apa yang ditanyakan ya. Coba kita jabarkan dulu apa yang ditanyakan. Di sini ada pangkat dipangkatkan ya, berarti ini bisa kita kalikan ke dalam ya. Nah, jadi 5 pangkat 5x min 5, ya kan? Pangkat dipangkatkan, pangkatnya bisa dikali dalam, dibagi dengan, nah ini ada 8 ya. 8 ini kita ubah jadi 2 pangkat saja ya. Apa itu 2 pangkat 3? Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan min Y ya. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat, kalau dikurang itu sama aja dibagi ya. Maka jadi 5 pangkat 5x dibagi dengan 5 pangkat 5 ya. Nah, dibagi. Nah, ini ada pangkat dipangkatkan. Berarti pangkatnya sama aja dikali. Oh ya, ini tadi maaf ya, ini akar Y ya. Nah, berarti pangkatnya dikali ya. Jadi 2 pangkat min 3 akar Y. Nah, kalau sudah, nah, 5 pangkat 5x-nya berapa? Gitu kan ya. Berarti ini harus kita cari ya, 5 pangkat 5x itu berapa? Kita cari, nah, di sini sudah ada 5 pangkat 10x sama dengan 16.000. Nah, ini sama aja 5 pangkat 10x sama dengan 16.000 itu sama aja 40 pangkat 2 ya. Nah, sekarang kedua ruas kita pangkatkan dengan setengah ya. Ya kan? Kedua ruas pangkatnya kita pangkatkan dengan setengah, maka 10 kali setengah jadi 5 pangkat 5x, ya, 5 pangkat 5x sama dengan, nah ini 2 kali setengah berarti tinggal 1 ya, atau 40. Nah, berarti kita bisa memperoleh ya. Jadi 5 pangkat 5x itu sama dengan 40. Jadi ini 40 per 5 pangkat 5 ya, dibagi, nah ini pangkat min itu sama aja 1 per ya,
Nah, maka bisa kita tulis jadi 1/2 pangkat. Nah, ini sama aja 3 akar Y ya. Nah, itu bisa jadi kita balik jadi akar Y-nya yang di dalam ya. Nah, ininya yang keluar. Ya kan? Sama aja ya. Nah, jadi min itu tadi jadi 1/, ya, terus 3 akar Y, itu kan bisa kita balik ya. Jadi 2 kali akar, 2 pangkat akar Y dikali 3 ya. Pangkat dipangkatkan kan juga sama ya, dikali. Jadi ini jadi 3 akar Y. Sudah, tinggal kita jabarkan saja. Ini boleh dikecilin dulu ya. 40 dibagi 5/5 dibagi 1/, nah, 2 akar Y. Nah, udah ada nih. 2 akar Y itu sama dengan 25 ya. 2 akar Y, ini sudah kita sama dengan 25 atau 5/2 ya. Sama aja 5/2. Nah, berarti ini sama aja 5/2 dipangkatkan 3. Oke, tinggal kita hitung. Jadi 40/5/5 dikali ya. Ini dipecahan ke atas berarti dibalik ya. 2 kali 3 itu 6 ya. Berarti 5/6 dibagi dengan 1 ya, dibalik. Nah, maka ini bisa kita coret ya. Ini kita coret sisa habis 5/1 ya. Nah, berarti 40 kali 5 itu sama dengan 200. Oke, sip. Jadi jawabannya sama dengan 200. Oke, mudah ya. Jadi kalau ada soal seperti ini coba dijabarkan dulu yang ditanya itu apa ya. Nah, dengan sifat-sifat eksponen yang sudah kalian pelajari. Nah, kalau sudah ketemu yang ditanya itu apa, nah kita cari ya dari yang diketahui tadi. Nah, supaya bisa diperoleh nilai-nilai yang ditanyakan tersebut. Oke, mudah ya. Ini MTK Dasar SIMAK UI 2019. Next, kita lanjut ke nomor 3. Ini ada soal UM-UGM 2019. Yaitu 2/4 ditambah 2/1 dibagi 2/-1/2 ditambah 2/-1/3 sama dengan 4/X. Kita sudah menentukan nilai X-nya berapa. Oke, gimana ini cara menyelesaikannya? Oke, supaya kita nggak ribet ya, coba deh kita bikin jadi pecahan ini menjadi penyebutnya yang sama ya. Nah, penyebutnya supaya sama kan 1/2 sama 1/3 ya. Berarti ini nanti kita ubah jadi pernya per 6 ya. Nah, maka ini bisa kita ubah jadi 2/, dibikin per 6 ya, berarti 3/6 ditambah 2/2/6 ya. Nah, dibagi 2/-3/6 ya, ditambah 2/-2/6. Nah, jadi ini seperti merasionalkan bentuk akar ya. Jadi sebenarnya sama seperti merasionalkan bentuk akar. Nah, supaya di bawah ini nggak ada pangkat min-min kan? Nah, yaitu caranya kita kali atas bawah dengan 2/5/6 per 2/5/6. Nah, kalau ada yang tanya ya, 5/6-nya dari mana? Nah, 5/6-nya itu sebenarnya dapatnya dari 3/6 ditambah dengan 2/6. Oke ya, maka bisa kita kalikan yang atas tetap saja 2/3/6 ditambah 2/2/6 ya, dikalikan dengan 5/5/6 dibagi ya dengan, nah ini kita kali ya. Nah, kalau dikali pangkatnya sama aja ditambah. Berarti negatif 3/6 ditambah dengan 5/6 atau jadi 2/6 ya. Makanya jadi 2/2/6 ditambah ini negatif 2/6 ditambah 5/6 yaitu 3/6, 2/3/6. Nah, kalau kita lihat ini sama ya bentuknya. 2/3/6 ditambah 2/2/6 yang bawah juga bentuk yang sama. Maka ini bisa kita coret ya, habis. Berarti sama dengan 5/5/6. Kok 5 sih? Maaf, ini harusnya 2 ya.
Nah, ini 2. Jadi yang atasnya aja pangkatnya ditambah 2 ya, ini angkanya harusnya. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita sama dengan 4 pangkat X ya. Nah, jadi tadi katanya 4 pangkat X itu akan sama dengan hasilnya ini tadi 2 pangkat 5/6. Nah, kita bikin supaya jadi basis sama ya. 4 itu sama aja 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 5/6. Nah, maka dapat 2X-nya sama dengan 5/6, berarti X-nya sama dengan 5/12. Ketemu ya, jawabannya yang B. Oke, seperti itu ya. Kita sudah belajar sifat-sifat dari eksponen, akar, merasionalkan, terus tadi ada bentuk akar dalam akar. Kita juga sudah menyelesaikan beberapa soal UM ya, UM, UGM, dan SIMAK UI. Nanti kita lanjutkan untuk materi eksponen dan bentuk akar yang lainnya. Oke, terima kasih. Halo semuanya para pejuang PTN, kembali lagi kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang bab eksponen dan bentuk akar. Sebelumnya sudah kita bahas ya sifat-sifat, ya, terus ada bentuk khusus dari bentuk akar maupun eksponen. Kali ini kita akan masuk ke materi persamaan eksponen. Persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen ini ada beberapa bentuk ya yang harus kalian pelajari. Yang pertama, kalau kita punya A pangkat fx ya, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx ya. Udah, gampang aja kan? Kalau bawahnya basisnya udah sama, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, basisnya udah sama nih. Berarti tinggal kita hilangkan aja A-nya gitu ya, gampangnya. A-nya tinggal kita hilangkan aja. Maka jadi fx sama dengan gx ya. Fx sama dengan gx. Nah, itu cara menyelesaikannya. Yang kedua, nah gimana kalau bawahnya beda gitu ya. Misalkan kita punya A pangkat fx ya, sama dengan A pangkat gx ya, B pangkat fx juga. Nah, gitu ya. Jadi bawahnya sama ya, tapi atasnya yang bawahnya berbeda, tetapi atasnya yang sama. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, kita masih ingat ya sifat eksponen yang pertama kita, berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ya kan? Jadi kalau A pangkat 0 itu 1, B pangkat 0 juga 1. Nah, berarti pangkatnya ini haruslah 1. Pangkatnya haruslah 0 gitu ya. Nah, maka jadi A pangkat fx-nya harus sama dengan ya. Kalau sekarang ini bawahnya berbeda, atasnya yang sama. Maka atasnya harus 0 ya. Karena A dipangkatkan 0 itu akan sama dengan B pangkat. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, kalau ada A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, ya. Kalau ini bawahnya beda, atasnya juga berbeda gitu ya. Atasnya berbeda, bawahnya juga berbeda. Maka cara menyelesaikannya nanti dengan memisalkan ya, dengan melogaritmakan kedua ruas ya. Jadi caranya nanti dengan melogaritmakan kedua ruas. Jadi log A pangkat fx gitu ya. Sama dengan log ya B pangkat gx dengan melogaritkan kedua ruas. Nah, kalau sudah melogaritmakan kedua ruas, nah maka nanti kan bisa kita pindahkan ke depan ya.
si pangkatnya tadi, si fx, maupun dalam hal ini si gx-nya. Nah, maka jadi fx kali log A ya, sama dengan gx log B. Nah, seperti ini, terus nanti tinggal dikumpulkan ya. Dikumpulkan si fx dan si gx-nya. Maka ini kita punya fx per gx. Ya, fx per gx sama dengan log B per log A. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini ya udah, nanti tinggal kalian jabarkan aja ya, supaya nanti diperoleh nilai si x-nya itu. Oke, itu yang sifat ketiga, jadi bawahnya berbeda, atasnya juga berbeda. Yang keempat, kalau kita punya basisnya ya, nah basisnya itu juga merupakan suatu fungsi ya. Ada fx pangkat gx sama dengan fx juga ya, dipangkatkan hx. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini nanti menyelesaikannya ada beberapa cara ya, beberapa tahap. Yang pertama tentu kalau atasnya sama ya, bawahnya kan udah sama ya. Ya udah, berarti atasnya tinggal kita samakan kan. Nah, maka ini tinggal gx sama dengan hx gitu ya. Nah, yang kedua, kalau bawahnya satu, itu kan jadi akan sama ya. Satu pangkat gx sama dengan satu pangkat hx ya. Berarti satu pangkat berapapun kan dia akan sama. Ya, maka kita sama dengan aja si fx itu sama dengan satu. Yang ketiga, kalau si fx-nya itu negatif satu ya. Nah, negatif satu. Karena negatif satu dipangkatkan berapapun, tetap hasilnya kalau nggak satu ya min satu kan. Nah, maka nanti ada syarat ya untuk fx sama dengan min satu ini, bahwa si hx maupun si gx itu harus keduanya sama-sama ganjil atau genap ya. Ganjil kalau bersama nanti ganjil atau genap. Nah, jadi kalau si hx-nya ganjil, si gx-nya juga harus ganjil. Hx-nya genap, maka si gx-nya juga harus genap. Nah, itu yang ketiga ya. Yang D, yang keempat, 0 ya. 0 dipangkatkan berapapun kan tetap hasilnya 0 ya. Nah, maka si fx ini kita sama dengankan saja dengan 0. Nah, tapi tentu ada syarat ya, bahwa si gx ini harus positif ya, dan si hx juga harus positif ya. Nah, kenapa harus positif? Ya karena kalau tadi ada sifat juga ya 0 pangkat n tadi, nah n-nya itu harus positif. Nah, ini ya sifat-sifat eksponen yang harus kalian pahami. Yang pertama, kalau basisnya udah sama sih gampang ya, tinggal fx sama dengan gx. Yang kedua, kalau basisnya itu berbeda ya, tapi pangkatnya sama, maka tinggal pangkatnya kamu sama dengankan saja dengan 0, karena berapapun pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketiga, nah ini beda semua, basisnya beda, si fx-nya juga berbeda. Maka caranya dilogaritmakan kedua ruas. Yang keempat, itu kalau fungsi ya, ini fungsinya sama tapi fx dan fx dipangkatkan gx dan hx. Maka ada 4 kasus ya untuk menyelesaikannya. Gx sama dengan hx, fx sama dengan 1, fx sama dengan min 1, tapi ada syarat pangkatnya harus kedua-duanya ganjil atau genap. Dan yang keempat, fx-nya disama dengan 0, tapi ada syarat pangkatnya harus positif. Nah, menggunakan sifat-sifat ini, coba akan kita selesaikan beberapa soal ya. Soal ini ada soal MTK Susum UTBK 2019. Yang pertama, jika X1 dan X2 memenuhi dua pangkat
X kuadrat dikali 4 pangkat min 2X sama dengan 1/18, dan X1 lebih besar dari X2, kita akan menentukan X1 min X2. Oke, nah caranya gimana? Nah caranya berarti tinggal kita ubah ke pangkat yang sama ya. Ini 4 ini kita ubah menjadi pangkat yang sama, yaitu jadi 2 pangkat ya. Maka jadi 2 pangkat X kuadrat, nah, kita kali dengan, nah kalau 4 itu kan sama aja 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan min 2X. Nah, harus sama dengan, kalau 1/8 itu sama aja 2 pangkat min 3 ya. 2 pangkat min 3. Oke. Nah ini jadi pangkat dipangkatkan sama aja dikali ya. Kita bisa kita tuliskan jadi 2 pangkat X kuadrat dikali 2 pangkat min 4X sama dengan 2 pangkat min 3. Nah ini dikali, di pangkatnya sama aja ditambah ya. 2 pangkat X kuadrat min 4X sama dengan 2 pangkat min 3. Nah udah 2 pangkat semua ya. Maka pangkatnya tinggal sama. X kuadrat min 4X sama dengan min 3. Kalau kita pindah ke kiri jadi X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan jadi X min 3 dan X min 1 sama dengan 0. Maka dapat nilai X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 1. Nah, jadi ada keterangan bahwa X1-nya lebih besar ya. Maka X1-nya yang 3, X2-nya yang 1. Maka jawabannya X2 min X1 min X2 yaitu 3 dikurangi 1 ya. Nah, X3 dikurangi 1. Maka hasilnya sama dengan 2. Yang B ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan soal nomor 5 yaitu MTK Sosum UTBK 2019. Nah, ini ada bentuk akar ya, persamaan. Nah, kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk pangkat ya. Ingat-ingat tadi kalau akar ya, itu sama aja dalam per 2. Kita ubah semuanya dulu ke basis 2 ya, karena di sini ada 4 dan 8. Nah, maka bisa kita tulis jadi akar pangkat 3 ya, dari 2 pangkat 2 ya. Nah, 2 pangkat 2. Kalau pangkat dipangkatkan itu sama dikali ya. Berarti ini sama aja dikali dengan X plus 1. Nah, sama dengan 2 dikali akar 8 itu sama aja 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3X. Terus tadi kita gunakan dalam per luar ya. Jadi 2 pangkat, ini kita kalikan ke dalam dulu ya. Jadi 2X plus 2 dibagi dengan 3 ya. Nah, akan sama dengan, nah ini 2 dikali 2 pangkat dalam per luar sekali lagi. Jadi 3X per 2. Oke ya. Kalau sudah, ini ada perkalian ya. Perkalian berarti pangkatnya sama aja, kita tambahkan 2X per 2X per 2 per 3 ya, ini 2 pangkat sama dengan 2 pangkatkan 1 ditambah 3X per 2. Nah, udah 2 pangkat semua ya. Jadi tinggal kita samakan atasnya ya. Di 2X plus 2 per 3 sama dengan 1 plus 3X per 2. Nah, supaya nggak ribet ya. Perperan ya, semuanya kita kali aja sama 6 ya. Kita kali dengan 6. Nah, kita kali 6 jadinya 6 bagi 3 itu 2 ya. Berarti dikalikan dengan 2. Yaitu 4X plus 4 sama dengan 6 ditambah 6 bagi 2 itu 3, dikali 3 9 ya, 9X. Kita kumpulkan jadi 1 ya. Ini pindah ke sana berarti jadi min 5X. Pindah ke sini jadi 6 dikurangi 4 ya, yaitu 2. Oke, berarti X-nya sama dengan min 2 per 5. Yang E. Udah ya. Soal nomor 2 MTK Sosum UTBK 2019. Jadi tinggal
Kamu ubah aja bentuk akarnya ke dalam pangkat. Oke, masuk soal nomor 6 ya. Ini UTBK juga, tapi tahun 2020 MTK Sosum. Nah, sama bentuknya ya. Cuma sedikit berbeda aja yang ditanya ya. Nah, yaudah ini udah 2 pangkat ya. Berarti tinggal kita ubah jadi dalam per luar tadi ya. Nah, berarti jadi 2 pangkat 9x pangkat 3 per 3 gitu ya. Nah, 9x pangkat 3 per 3 sama dengan 8 itu sama 2 pangkat 3 ya. Karena per maka jadi min 3. Nah, udah atasnya berarti tinggal sama ya. Atasnya sama berarti ini dicoret dulu deh supaya sederhana ya. Ini coret-coret ini jadinya 3 ya. Kalau sudah kita coret ini 3 maka jadi 3x pangkat 3 sama dengan min 3 ya. Nah, ini dibagi lagi ya. Dibagi dengan min 3 berarti x pangkat 3 sama dengan min 1. Jadi x-nya sama dengan berapa? Kalau kita kalikan 3 kali sama dengan min 1. Atau min 1 ya. Min 1 kali min 1 kali min 1 sama dengan min 1. Maka x-nya sama dengan min 1. Nah, maka jawabannya ini tinggal kita substitusi aja ya. Jadi min 1 pangkat 2 ditambah 2 kali min 1. Jadinya 1 dikurangi 2 ya. Yaitu min 1. Ya, maka jawabannya sama dengan min 1. Oke, mudah ya. Oke, untuk materi yang kedua, di materi eksponen dan untuk akar, kita mempelajari tentang persamaan eksponen. Jadi kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pertidaksamaan eksponen. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya. Halo pejuang PTN, kembali lagi kita akan menyelesaikan pembahasan materi eksponen dan bentuk akar. Sebelumnya sudah kita pelajari ya tentang sifat-sifat eksponen maupun bentuk akar dan ada persamaan eksponen. Kali ini kita akan melanjutkan di pertidaksamaan eksponen. Kalau sebelumnya yang kita pelajari itu persamaan ya. Jadi dia tandanya pakai tanda sama dengan. Nah, kali ini pertidaksamaan ya. Nah, pertidaksamaan berarti tanda yang dipakai nanti ya bukan sama dengan ya, yaitu ada kurang dari ya. Ada kurang dari sama dengan, ya ada lebih dari maupun ada lebih dari sama dengan. Ini tanda-tanda yang akan kita pakai ya. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen, kita harus tahu dulu sifat-sifatnya ya. Yang pertama, kalau nilai A-nya lebih besar dari 1. Pertama, kalau A-nya lebih dari 1 ya. Jadi misalkan kita punya A pangkat fx gitu ya. Itu lebih dari ya, atau lebih dari sama dengan A pangkat gx ya. Nah, ya udah, kalau kita punya A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, udah tinggal dihilangkan aja kan A-nya. Nah, maka ini sama aja si fx itu lebih dari sama dengan gx. Oke. Kalau kurang dari gimana? Nah, A pangkat si fx kurang dari sama dengan A pangkat gx. Ya, berarti kalau kurang dari ya tinggal kita hilangkan aja ya A-nya. Nah, berarti tinggal fx itu kurang dari sama dengan gx. Ya, itu untuk A lebih besar dari 1. Nah, sedikit berbeda kalau kita punya A-nya yang dari 0 sampai 1 ya. 0, A, 1. Nah, misalkan A pangkat fx ini lebih dari atau lebih dari sama dengan ya A pangkat gx. Nah, maka nanti dia
sedikit berbeda dengan kalau A lebih dari 1, di sini nanti kita balik ya. Jadi kalau tadi tinggal A-nya kita hilangkan, nah sekarang tandanya kita balik. Jadi fx itu kurang dari sama dengan gx. Nah itu ya. Terus kalau kurang dari gimana? A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka dia ekuivalen sama dengan fx dibalik ya, kurang dari jadi lebih dari gx. Nah itu ya, jadi gampangnya kalau kita punya A-nya yang lebih dari 1, udah tinggal dihilangkan aja A-nya ya. Jadi fx lebih dari gx atau fx kurang dari gx. Jadi kalau A lebih dari 1 nanti tetap ya. Nah, tinggal dipakai yang atasnya. Tapi kalau A-nya dari 0 sampai 1, misal nih, di setengah, sepertiga, seperlima, 2/3, dan seterusnya, maka A-nya sama, tinggal kita hilangkan ya. Nah, tapi tandanya kita balik. Kalau awalnya itu lebih dari, menjadi kurang dari, maka fx kurang dari gx. Kalau kurang dari, maka dia jadi lebih dari. Ini dibalik. Ya. Oke, dari sifat pertidaksamaan eksponen ini coba akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Nah, ini ada soal UTBK 2019, itu matematika IPA. Nah, ini ada 0,25 pangkat X plus 2 lebih dari 0 pangkat 5 pangkat X kuadrat plus 1. Nah, caranya seperti apa? Ya, kita ubah ke basis yang sama ya. Ini ada 0,25, di sini ada 0,5. 0,25 itu kan bisa ya. Kita jadi ubah jadi 0,5 pangkat ya. Nah, maka ini jadi 0,5 pangkat 2 ya. Nah, terus dipangkatin lagi dengan X plus 2. Makanya samanya dikali ya. Dengan X plus 2, dia lebih dari 0,5 dipangkatkan X kuadrat plus 1. Nah, karena ini basisnya kurang dari 0 sampai 1 ya. Kurang dari 1, lebih dari 0. Nah, maka tandanya jangan lupa dibalik ya. Maka jadi ini kali dalam sekalian ya, 2x plus 4, ini kita balik, kurang lebih dari, jadi kurang dari x kuadrat plus 1. Nah, sekarang kita kumpulkan semuanya di kiri ya. Maka jadi min x kuadrat plus 2x ya, plus 4 min 1 kurang dari 0 ya, atau kita punya min x kuadrat plus 2x plus 3 ya, kurang dari 0. Nah, udah tinggal kita menyelesaikan pertidaksamaan. Bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan? Cara menyelesaikan pertidaksamaan itu kita cari dulu pembuat nolnya ya. Maka ini kita sama dengan 0. Min x kuadrat plus 2x plus 3 kita sama dengan 0, atau ini kita kalian negatif ya supaya memfaktorkannya mudah. Maka jadi x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kalau difaktorkan jadi x min 3 x plus 1 ya, sama dengan 0. Dikali min 3 dijumlah min 2. Maka x-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan min 1. Nah, kalau sudah kita buat garis bilangan ya. Kita buat garis bilangannya, yaitu ada min 1 dan 3. Min 1 dan 3 ya. Nah, terus kita kasih tanda ya. Nah, ngasih tanda itu ada cara gampangnya ya. Cara mudahnya cukup kita lihat koefisien dari x kuadratnya. Ya, kalau kita lihat koefisien dari x kuadrat negatif ya, maka tandanya pasti dimulai dari negatif. Negatif, positif, negatif. Lalu yang diambil yang mana? Yang diambil positif atau negatif? Tentu yang diambil negatifnya ya, karena ini yang ditanya tadi kurang dari 0. Maka yang diambil bagian negatifnya, daerah negatifnya. Atau bisa kita tuliskan X kurang dari min 1 atau X-nya lebih besar dari 3 ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, gampang ya. Itu tentang pertidaksamaan eksponen. Jadi cukup kita
ubah ke basis yang sama ya, dalam hal ini 0,5 ya. Kalau sudah kamu ubah ke basis yang sama, ingat karena ini dari 0 sampai 1 ya, tandanya dibalik ya. Kalian menyelesaikan dipertidaksamaan.